Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bernardino Cenvin, NIM 216111043, semester 3 kelas B, UAS Pendidikan IPS SD. Soal nomor 1, jelaskan materi pada pertemuan pertama tentang konsep pendidikan IPS. Jawab. Yang pertama A. Pengertian IPS. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial, maupun ilmu pendidikan. Nama IPS dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum SD, SMP, dan SMA tahun 1975. Dalam bidang pengetahuan sosial, kita mengenal banyak istilah yang kadang-kadang dapat mengacuhkan pemahaman. Istilah tersebut meliputi yang pertama, ilmu sosial. Ahmad Sanusi memberikan batasan tentang ilmu sosial adalah sebagai berikut. Ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Yang kedua, studi sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Yang ketiga, pengetahuan sosial. Sedi Harja memberikan batasan IPS adalah sebagai berikut. IPS merupakan hasil kombinasi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. Bagian B, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial. Untuk pertama kalinya, mata pelajaran IPS muncul dalam kurikulum lokal yang dikembangkan oleh Sekolah Ibu Bekasi di Malang, kemudian diuji-cobakan di 8 IKIP di Indonesia dan diimplementasikan secara nasional sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Sejak tahun 1975, pemerintah selalu melakukan penyempurnaan kurikulum dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. C. Rasional mempelajari IPS. Rasionalisasi mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa dapat yang pertama, mensistematikan bahan informasi dan atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Nomor 2, jelaskan apa yang kau pelajari pada materi hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Jawab. Yang pertama, hakikat pendidikan IPS di SD. IPS itu bukan disiplin ilmu, melainkan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Pengetahuan sosial diperoleh secara alamiah dari kehidupan sehari-hari dan telah ada pada diri kita masing-masing. Namun hal tersebut belum cukup, mengingat kehidupan masyarakat dengan segala persoalannya itu makin berkembang untuk menghadapi kehidupan yang demikian itu. Pengetahuan sosial yang diperoleh secara alamiah tadi tidak cukup, sehingga diperlukan pendidikan formal, khususnya pendidikan IPS di sekolah menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. B. Tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Susanto menguraikan tujuan kurikuler yang dimaksud adalah pendidikan IPS secara keseluruhan. Tujuan pendidikan IPS di SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Yang kedua,
membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soal nomor 3, jelaskan apa yang kau pelajari pada materi karakteristik pendidikan IPS. Karakteristik pendidikan IPS SD. Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu bahwa bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karena IPS terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bidang studi lainnya. Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama, materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungannya. Ada 5 macam materi sumber IPS, antara lain: yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara, dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi aspek geografi, antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, keluarga. Yang kedua, strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam uraian anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. B. Karakteristik siswa sekolah dasar. Di Indonesia pada saat ini, anak usia SD dimulai dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Secara psikologis, periode ini dikategorikan masa kanak-kanak akhir. Para pendidik masa tersebut sebagai masa sekolah dasar, sedangkan para psikolog menyebutnya sebagai masa berkelompok atau masa penyesuaian diri. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Berkaitan dengan atmosfer di sekolah, ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD. Yang pertama, karakteristik pada masa kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama, ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, apabila tidak menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggap tidak penting. Yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang mementingkan dirinya. Yang kelima, suka meremehkan orang lain. Yang kedua, karakteristik pada masa kelas tinggi SD.
kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketiga, timbul niat pada pelajaran-pelajaran khusus. Yang keempat, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Soal nomor 4, jelaskan apa yang kalian pelajari tentang keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Bagian A, pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial berasal dari kata keterampilan dan sosial. Kata keterampilan berasal dari kata terampil. Digunakan di sini karena di dalamnya terkandung suatu proses belajar dari tidak terampil menjadi terampil. Kata sosial digunakan karena pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan satu kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan sosial maksudnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang keterampilan sosial. Yang pertama, menurut Merrill, keterampilan sosial sebagai perilaku spesifik inisiatif mengarahkan pada hasil sosial yang diharapkan sebagai bentuk perilaku seseorang. Yang kedua, menurut Combs dan Sleby, keterampilan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan di saat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, menurut Libet dan Lewiston, keterampilan sosial sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan hukuman oleh lingkungan. Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa keterampilan sosial adalah sebuah alat yang terdiri dari kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. B. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Fungsi pertanyaan di dalam kegiatan pembelajaran antara lain: yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir; yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa; yang ketiga, merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan; yang keempat, memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah; yang kelima, membantu siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik; yang keenam, keterampilan bertanya dasar; yang ketujuh, keterampilan bertanya lanjut. Prinsip penggunaan: pertama, kehangatan dan keantusiasan; kedua, menghindari kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri; yang kedua, mengulangi jawaban sendiri; yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri; yang keempat, menjawabkan jawaban yang memancing jawaban serentak; yang kelima, mengajukan pertanyaan ganda; yang keenam, menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan; yang ketiga, memberikan waktu berpikir; yang keempat, mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan; yang kelima, menilai pertanyaan yang telah diajukan. C. Keterampilan memperoleh informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Dengan informasi yang diperoleh, orang dengan mudah dan akan lebih cepat dalam memecahkan suatu masalah. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, di antaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber, melalui media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah, serta melalui lingkungan masyarakat yang ada di sekitar manusia. Ada beberapa keuntungan perolehan informasi melalui media massa, yaitu: yang pertama,
informasi dapat dengan cepat sampai kepada si penerima informasi. Yang kedua, informasi yang diterima lebih aktual dan terkini. Yang ketiga, informasi yang diperoleh akan lebih dipercaya karena dilengkapi dengan tayangan gambar-gambar atau foto-foto. Yang keempat, lebih menarik dan mudah dicerna oleh penerima informasi. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak semua orang memiliki alat atau sarana media komunikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, memerlukan waktu khusus untuk menyimak informasi, terutama media elektronika. Orang yang selalu sibuk, tidak sempat menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca majalah serta surat kabar. Yang ketiga, belum seluruh pelosok tanah air telah dimasuki aliran listrik, jadi cukup menyulitkan menggunakan media elektronik. Yang keempat, tidak semua masyarakat mampu membeli televisi, berlangganan surat kabar, dan majalah. D. Keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seorang peneliti sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan menganalisis data atau informasi dalam suatu penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi motif, alasan atau sebab dari suatu kejadian. Yang kedua, mempertimbangkan atau menganalisis informasi-informasi agar diperoleh kesimpulan dan generalisasi berdasarkan informasi tersebut. Yang ketiga, menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian-kejadian yang dapat mendukung atau menolak kesimpulan atau alasan itu. Untuk menganalisis data atau informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti sosial, yaitu yang pertama, penganalisis data atau informasi hendaklah memiliki ilmu yang memadai. Sebagai peneliti, terutama dalam kaitannya dengan analisa data hasil penelitian. Yang kedua, alat atau instrumen untuk menganalisa data harus sesuai dengan tujuan dan teori penelitian, dalam hal ini metode penelitian. Yang ketiga, analisa data dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara objektif dan faktual. Yang keempat, sebelum analisa data dilakukan, perlu adanya pemilahan data informasi berdasarkan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. E. Keterampilan menyajikan informasi. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru hendaknya dapat menjadi penyaji yang baik dan menarik, agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi serta antusias dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi pembelajaran adalah dengan menggunakan media dan alat pengajaran. Apabila materi pembelajaran berupa data dan angka, maka guru lebih baik menggunakan bagan grafik dan gambar-gambar. Dengan cara seperti ini akan membantu siswa untuk mempermudah memahami materi pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar malam kita pada hari ini, Pak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Pak cek keadaan dulu ya. Oke baik, semuanya hadir ya. Pak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan hasil. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menjelaskan tujuan bekerja.
Yang ketiga, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang keempat, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kelima, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan hasilnya. Yang keenam, melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menjelaskan contoh jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan tugasnya. Setiap orang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja mereka mendapat upah, uang, dan barang. Dengan upah atau uang tersebut, mereka dapat membeli rumah, pakaian, dan makanan, serta keperluan lainnya. Dalam bekerja harus bersemangat, disiplin, dan jujur. Modal utama seorang untuk bekerja adalah kemauan, pendidikan, dan keterampilan. Jenis pekerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk menghasilkan barang yaitu yang pertama, petani, yang kedua, para nelayan, yang ketiga, peternak, yang keempat, pengrajin, yang kelima, penjahit, yang keenam, pedagang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang pertama, guru, yang kedua, dokter, yang ketiga, polisi, yang keempat, tentara, yang kelima, pemangkas rambut, yang keenam, sopir, yang ketujuh, pelawak, yang kedelapan, wartawan, kesembilan, pilot, dan sebagainya. Jasa adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, Pak akan memberikan kepada kalian beberapa pertanyaan. Yang pertama, setiap siswa menyebutkan pekerjaan orang tua masing-masing. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa tujuan dari bekerja? Ya, bagus. Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja, mereka mendapat upah atau uang atau barang. Dengan upah atau uang tersebut, mereka dapat membeli rumah, pakaian, dan makanan, serta keperluan lainnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu setiap orang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis pekerjaan ada dua, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sampai sini ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan kita hari ini cukup sampai sini ya. Kita lanjut lagi di pertemuan minggu depan. Selamat pagi.